Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajji wa 'idal adha min sya'airillah wa ihya'iha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha pada hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah dan berusaha menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha yang penuh kemuliaan ini, kita tidak hanya merayakan sebuah ritual penyembelihan hewan korban. Kita sedang membuka kembali lembaran sejarah iman yang panjang, yang dimulai dari seorang hamba pilihan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hidup di tengah kekuasaan seorang raja yang zalim bernama Namrud, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam suasana seperti itu, Ibrahim berdiri sendiri membawa satu kalimat yang mengguncang kekuasaan dunia, la ilaha illallah. Beliau tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tetapi membawa kebenaran. Allah menggambarkan keberanian Nabi Ibrahim dalam berdialog dengan kaumnya. Qala ta'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Akibat keberaniannya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Namun Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Inilah pesan pertama Idul Adha. Kebenaran tidak selalu menang secara logika manusia, tetapi selalu menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin kita tidak lagi melihat Namrud dalam wujud seorang raja yang duduk di singgasana,
tetapi kita menyaksikan Namrud baru hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Tidak sedikit manusia yang rela mengorbankan kejujuran demi jabatan, menggadaikan amanah demi kekayaan, bahkan melupakan halal dan haram demi kepentingan duniawi. Ketika kuasa membuat seseorang sombong, ketika harta melahirkan keserakahan, dan ketika nafsu mengalahkan hati nurani, maka sesungguhnya semangat Namrud sedang hidup kembali dalam diri manusia modern. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ujian api, Ibrahim melanjutkan perjalanan iman bersama Siti Hajar dan Ismail. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keteguhan keluarga ini dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman. Bayangkan, seorang ibu ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang sunyi, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa manusia, dan tanpa jaminan kehidupan. Di hadapannya hanya hamparan padang gersang dan panas yang membakar. Di pelukannya ada seorang bayi kecil, Ismail, yang menangis kehausan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak cemas? Namun Siti Hajar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak tenggelam dalam putus asa karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan mentelantarkan hambanya. Kisah Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan berarti dia menunggu mukjizat. Tawakal adalah bergerak, tawakal adalah berusaha, tawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin sambil tetap menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pertolongan Allah datang bukan karena kita menyerah, tetapi ketika kita terus melangkah dalam keyakinan dan kesabaran. Dari usaha seorang ibu yang tampak mustahil itulah Allah mengeluarkan air Zam-Zam. Di sini kita belajar air mata perjuangan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Jika kita melihat Indonesia hari ini, berapa banyak keluarga yang berjuang dalam kesempitan ekonomi, ketidakpastian hidup dan tekanan sosial, maka kisah Hajar adalah cermin bahwa harapan tidak boleh mati meski dunia terasa tandus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian terbesar Nabi Ibrahim datang ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah itu bukan sekedar ujian biasa, tetapi ujian tentang cinta, ujian tentang keikhlasan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, justru anak itulah yang diminta untuk dikorbankan di jalan Allah. Namun Nabi Ibrahim tidaklah membantah, tidaklah menunda, dan tidak meragukan perintah Tuhannya. Perintah itu adalah menyembelih Ismail, anak yang telah lama dinanti-nantikan. Namun yang sangat luar biasa, tidak ada penolakan. Ismail berkata, dan perkataannya juga diabadikan di dalam Al-Quran, Ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki Ismail dalam kehidupannya. Dalam hidupnya, sesuatu yang sangat dicintainya, dibanggakannya, dan sulit dilepaskan. Bisa berupa harta, jabatan, popularitas, ego, bahkan keinginan duniawi. Idul Adha mengajarkan bahwa seorang muslim
harus siap mengorbankan apapun yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan sejak lahir ketika cinta kepada Allah menjadi yang paling utama di atas segalanya. Dari peristiwa inilah ibadah kurban disyariatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan manusia pada hari nahar atau hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Korban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi sebuah pelajaran besar tentang penyucian hati dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik tetesan darah korban ada pesan agar manusia belajar menyembelih kesombongan yang membuat diri merasa paling benar, menyembelih ego yang selalu ingin diutamakan, menyembelih kerakusan yang tidak pernah merasa cukup, serta menyembelih cinta dunia yang berlebihan hingga melalaikan akan akhirat. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati bukan hanya apa yang keluar dari tangan kita, tetapi juga apa yang berhasil kita keluarkan dari hati kita. Sebab banyak orang mampu menyembelih hewan kurban, tetapi belum tentu mampu menyembelih hawa nafsunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di negeri yang penuh nikmat dari Allah. Tanahnya subur, alamnya kaya, rezekinya melimpah. Namun di tengah semua itu kita juga menghadapi banyak masalah. Masih ada ketidakadilan, masih ada korupsi di mana-mana dan kesenjangan sosial lainnya. Banyak orang mengejar harta dan jabatan, tetapi lupa kejujuran dan amanah dari Tuhan. Rasa peduli kepada sesama juga mulai berkurang. Orang lebih sibuk memikirkan diri sendiri. Akhlak dan rasa malu perlahan memudar. Karena itu kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan bukan karena harta atau kedudukan, tetapi karena keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Idul Adha mengingatkan kita bahwa korban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego, menyembelih kesombongan dan sifat tamak dalam diri kita masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah, bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang kaya, tetapi bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki kejujuran, kepedulian sosial dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, kesabaran Siti Hajar dan ketaatan Nabi Ismail. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, memperkuat persaudaraan di antara kita, serta menjadikan negeri kita ini negeri yang dipenuhi dengan keadilan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa ajil wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdi sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ala maris zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقرباننا واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وارزقنا قلوبا لا تتعلق الا بك ولا تفتنا في الدنيا وزينتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Allah